Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Gustina dengan NIM 2023143630. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang membumikan Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas pendidikan agama dari dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Berikut ini submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian Islam. Yang kedua, kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah. Dan yang ketiga, bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengertian Islam. Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah, agama semua nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk manusia, mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, dan manusia dengan lingkungannya. Pengertian agama Islam. Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, iman, keimanan, dan kepercayaan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Berikut ini pengertian agama Islam menurut para ulama. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan Umar RA tentang apa itu Islam. Dan beliau menjawab Islam itu adalah bahwa engkau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Dan engkau mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika engkau sanggup melakukannya. Yang kedua, Umar bin Khattab menjelaskan Islam sebagai agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam agama Islam terdapat 3 hal, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Selanjutnya, Umar bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesakannya dan melakukan syariat-syariat dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan Islam ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelakunya. Selanjutnya, kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah. Berdakwah dengan segala bentuknya adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Misalnya amar ma'ruf, nahi munkar, berjihad, memberi nasihat, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mewajibkan umatnya untuk selalu mendapatkan semaksimalnya, tetapi usahanya lah yang diwajibkan hasil semaksimalnya, sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Adapun orang yang diajak ikut ataupun tidak ikut, itu urusan Allah. Pada aktual, setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk mendakwahkan Islam kepada orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Ketentuan semacam itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan siaplah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Ada 3 strategi dan tingkatan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu yang pertama dengan tangannya. Misalnya, bagi pengurus kelas dapat membuat tata tertib kelas dan mengawasi peraturannya dengan ketat sehingga menjadi kelas teladan. Yang kedua dengan lisan. Misalnya memberikan nasihat yang baik, memotivasi untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan akibat-akibat perbuatan kemungkaran. Lalu yang ketiga dengan hatinya. Cara ini merupakan cara yang paling lemah karena hanya dapat membentengi dirinya sendiri karena tidak mempunyai keberanian dan kekuasaan untuk memerintah yang baik kepada orang lain, dia hanya diam saja. Selanjutnya, bagaimana membumikan Islam di Indonesia?
Dalam konteks sejarah, penyebaran Islam di Nusantara tepatnya pada abad ke-15 dan khususnya di Tanah Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan sebagai media dalam menyebarkan Islam dan mengenalkan nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat secara persuasif. Kemampuan memadukan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam mempertegas bahwa agama dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sejumlah istilah lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah berbahasa Arab, contohnya Gusti Kang Murbeng atau Allahu Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi atau Kiai, Al-Alim, Guru, Ustadz, Bidadari, Hur, Sembahyang, Sholat, dan lain-lain. Selanjutnya, kesimpulan. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. 3 strategi dan tingkatan dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu dengan tangannya, dengan lisannya, dan dengan hatinya. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dalam pemaparan materi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.